Oke. Uh. Hai, aku baru aja pulang dari relasi coworking space yang ada di Yogyakarta. Relasi coworking space ini bisa mengakomodasi pekerja digital nomad seperti aku. Dan ngomong-ngomong soal digital nomad dan coworking space, aku bakal ngasih cerita bagaimana memilih coworking space yang tepat untuk kalian para digital nomad. Jadi seperti yang aku bilang tadi, aku dari relasi coworking. Di sana ketika masuk saya mencoba menggunakan semua indera yang saya punya untuk menikmati ambience tempat itu. Yang pertama tentunya ya harus sesuai dengan batas toleransi suhunya ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin karena itu akan mempengaruhi konsentrasi atau fokus bekerja. Yang kedua masalah aroma baunya nih. Kalau kalian masuk ke cafe, jadi relasi coworking space itu cafe yang memiliki coworking space atau coworking space yang memiliki cafe. Nggak tahu mana yang benar ya, cuman di relasi coworking space ada cafe yang menyediakan berbagai macam kopi dan pastry. Kalian pasti kebayang lah ketika masuk ke situ aroma kopi dan aroma pastry jadi satu, dan menurutku itu aroma yang cukup menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah suara. Nah ini paling penting. Suara itu kalau kalian di cafe pasti sering dengar playlist yang diputar oleh baristanya ya, atau mungkin oleh manajemennya, dan seringkali selera musiknya itu beda dengan mood kita atau selera kita. Jadi pas kita pengennya semangat biasanya disetel playlist senja gitulah, yang indie, yang agak slow dan segala macam. Nah itu biasanya kalau aku sih jadi malah pengen bikin nongkrong aja, nggak kerja gitu. Makanya biasanya jangan lupa kalian yang sering kerja di public space kayak coworking yang public, yang bukan private, atau misalkan yang cafe gitu, jangan lupa untuk bawa earphone atau headset. Jadi biar kalian bisa mendengarkan playlist sesuai dengan mood atau sesuai dengan selera kalian. Nah kemudian yang nggak kalah penting yaitu koneksi internet. Pastian sebagai seorang digital nomad, pekerja kreatif digital, internet itu kayak nyawa lah ya. Jadi kalau nggak ada internet kayaknya ya ngapain, sia-sia gitu. Jadi sebelum kalian masuk ke coffee shop atau coworking space, ada baiknya kalian nanya dulu nih ke baristanya atau ke waitersnya di situ, apakah di situ ada koneksi internet. Dan kalau misalkan kalian nggak terlalu sungkan, kalian bisa cek dulu nih di handphone, kalian speed test aja gitu kan, entah itu pakai aplikasi atau pakai browser. Kalian bisa tes dulu speed testnya. Ketika speed testnya bagus, nah kebetulan di relasi coworking itu aku tadi coba speed test, ya kecepatannya sekitar 25 lebih sampai 30 Mbps lah. Itu udah cukup lah, udah cukup banget. Ya udah, kalau memang internetnya udah cukup bagus sesuai dengan keinginan kita, lanjut kita langsung ke kasir sih, bagian menu. Biasanya kan karena memang kasir sama tempat pemesanan itu kan jadi satu biasanya ya sekarang ya. Kenapa sih kok mesen ya? Karena ya nggak enak aja, maksudnya kita cuma datang buka laptop nggak beli apa-apa, itu kan kasihan bisnis mereka nanti tutup gitu kan. Jadi ya udah pesan aja, kita cari menunya, kemudian sesuaiin dengan kantong. Yang paling penting kalau kalian memang harga kopinya masuk akal, kemudian rasanya enak dan segala macam, ya kalian di situ aja gitu. Tapi kalau kalian merasa coworking space atau misalkan tempat nongkrongnya itu harganya di atas kemampuan kalian, ya cari tempat yang sesuai dengan budget. Pemilihan selanjutnya yang paling penting adalah masalah meja dan kursi. Di cafe atau coworking space yang public biasanya kan ada kayak beanbag, kemudian ada kursi yang pendek, ada yang meja atau kursi yang tinggi. Nah kalian pilihlah yang sesuai dengan kenyamanan kalian. Jadi setiap orang postur tubuhnya beda-beda, ada yang tinggi, ada kakinya yang panjang dan segala macam. Jadi sesuaiin aja dengan kenyamanan tubuh kalian masing-masing. Kemudian pastikan di situ ada tempat meeting yang private. Itu berguna ketika tiba-tiba ada klien atau calon klien yang pengen ngajakin ketemu, entah itu sekedar Zoom meeting atau meeting offline langsung datang ke situ. Jadi ada baiknya untuk kita memilih tempat kerja itu yang memiliki tempat meeting dedicated. Oke, dan yang gak kalah pentingnya adalah fasilitas umum lainnya seperti tempat sholat misalkan, karena saya muslim ya. Jadi kalau misalkan kita bekerja kan biasanya nggak cuma 1 jam 2 jam gitu kan, biasanya dari pagi misalkan jam 10 datang, kita bisa sampai jam 4 atau jam 5. Nah
biar kita nggak kemana-mana, nggak harus keluar tempat itu ke masjid atau kemanapun gitu kan untuk sholat, untuk beribadah, ya sebaiknya pilih yang ada musolanya, kemudian yang toiletnya itu bersih, nggak jorok lah gitu kan. Jadi semua yang saya omongin tadi, pengalaman dan segala macam, merupakan tempat kerja ideal yang akan membuat kita lebih nyaman, efektif dan efisien untuk bekerja. Dan tentu aja jangan lupa yang nggak kalah pentingnya buat kita para milenial, tempat kerja itu harus yang instagramable. Karena apa? Karena pamer adalah kebutuhan pokok para milenial zaman sekarang, bener nggak? Oke, jadi itu adalah beberapa tips untuk memilih coworking space ataupun cafe untuk tempat kerja atau tempat nomad buat kalian para digital nomad yang sering berpindah-pindah tempat kerja biar nggak bosen. Terutama buat kalian yang udah hampir 1 tahun ini WFH di rumah terus gitu kan. Atau mungkin nanti di video lain aku bakal share tips bagaimana bikin workspace yang sederhana di rumah biar nyaman. Nah mungkin aja ya. Cuman buat kalian yang memang masih sering atau masih WFH dan bosan di rumah, kalian bisa aja sih ke cafe atau ke coworking. Cuman ingat tetap jaga kesehatan sama mematuhi protokol kesehatan. Nah buat kalian yang punya ide atau tempat coworking atau tempat nongkrong atau tempat kerja favorit di kota kalian bisa untuk komen di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa video ini berguna. Saya Afid, sampai jumpa di video selanjutnya.